Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Muhammad Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kasus rendahnya keterampilan kepemimpinan dan penerapan team based learning. Melalui video ini yaitu untuk memenuhi syarat UTS dengan mata kuliah model-model pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Nilna Azizatus Sofia MPD. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu latar belakang dan deskripsi kasus, yang kedua itu faktor-faktor penyebab terjadinya kasus, yang ketiga itu dampak kasus terhadap proses pembelajaran, yang keempat yaitu analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan, yang kelima yaitu strategi pembelajaran yang akan diterapkan, yang keenam itu kesimpulan dan rekomendasi. Baik. Yang pertama yaitu latar belakang dan deskripsi kasus. Di sebuah kelas 11 SMA, guru menemukan bahwa sebagian besar kurang memiliki keterampilan kepemimpinan. Nah, siswa kurang percaya diri dan kurang memiliki keterampilan kepemimpinan. Saat diberikan tugas kelompok, hanya 1 atau 2 atau 3 orang yang berperan secara aktif, sedangkan yang lainnya itu cenderung pasif dan mengikuti teman-teman yang lebih dominan. Nah, ketika guru meminta kelompok untuk memilih ketuanya, mereka siswa kelas 11 SMA itu kurang percaya diri dan kurang percaya diri, takutnya salah, malu ketika menyampaikan pendapat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu kerjasama kelompok menjadi kurang aktif. Nah, kurang aktif dan kurang efektif secara maksimal gitu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan kepemimpinan siswa masih rendah dan masih minim, dan perlu strategi pembelajaran yang relevan tuh. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor penyebab terjadinya kasus. Apa saja nih faktor-faktor penyebab terjadinya kasus? Nah, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan kepemimpinan, di antaranya yaitu yang pertama kurangnya kepercayaan diri. Kenapa sih kurangnya kepercayaan diri? Karena banyak siswa kurang percaya diri memimpin teman-temannya karena mereka lebih baik mengikuti teman yang lebih dominan. Yang terpenting itu kurang percaya diri. Yang kedua itu faktor-faktor penyebab terjadinya itu, yang kedua pembelajaran terlalu berpusat kepada guru. Nah, informasi pada pembelajaran di kelas itu berpusat kepada guru, sehingga siswa-siswinya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan idenya, untuk menyampaikan gagasannya. Jadi terpendam yaitu pendapatnya. Yang ketiga yaitu minimnya pengalaman organisasi. Banyak siswa yang belum terjun ke dalam organisasi atau melatih kepemimpinan gitu. Yang keempat itu takut dikritiki dan takut gagal. Nah, sebagian siswa yaitu takut dikritiki saat menyampaikan pendapat, soalnya mereka itu masih merasa takut, kurangnya kesadaran diri, sehingga mereka tuh terlalu berlebihan dalam ketakutan. Nah, yang kelima yaitu kurangnya latihan kerjasama. Nah, kegiatan pembelajaran yang kurang melibatkan kerjasama yaitu akan membuat siswa kurang minimnya terhadap kerjasama dan harus berkolaborasi
terhadap siswanya supaya terbiasa mengelola kelompok gitu. Yang ketiga itu ada dampak kasus terhadap proses pembelajaran. Rendahnya keterampilan kepemimpinan siswa dapat menimbulkan dampak beberapa, yaitu yang pertama apa saja sini yang menimbulkan dampaknya. Yang pertama yaitu diskusi kelompok menjadi kurang kreatif. Kenapa menjadi kurang kreatif? Karena itu adalah dampaknya gitu. Yang kedua yaitu pembagian tugas tidak merata. Yang ketiga hanya siswa tertentu yang berperan aktif, karena gak semua orang itu bisa diskusi dan gak semua orang itu bisa menyampaikan ide pendapatnya dengan langsung begitu. Hanya beberapa orang yang berperan aktif. Lanjut yaitu kreativitas dan pemecahan masalah yang sangat minim. Ya karena apa? Karena kreativitasnya itu bagi orang-orang yang aktif saja. Sedangkan siswa yang kurang aktif itu tertahan gitu dan takut, malu juga, yang disebut bisa jadi introvert gitu. Nah itu dampaknya. Yang sekali itu poin keempat memasuki kepada analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan. Nah menurut teori konstruktivisme, siswa belajar melalui lingkungan, mau itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat halaman kampungnya dan teman-teman sebayanya. Karena mereka itu belajar terhadap pengalaman pada diri sendiri gitu. Kepemimpinan itu muncul bukan secara otomatis, melainkan kepemimpinan bisa memimpin itu dikarenakan mempunyai pengalaman yang banyak serta dilatih untuk menjadi pemimpin yang hebat. Nah, dari perspektif pendidikan abad ke-21, keterampilan kepemimpinan itu termasuk bagian dari keterampilan sosial yang sangat penting. Di satu sisi lain, siswa tidak hanya dituntut untuk bagus terhadap akademik saja, akan tetapi harus mampu memimpin yang baik kepada teman-temannya dan memimpin baik kepada masyarakatnya. Tuh. Poin kelima yaitu ada strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada team-based learning. Nah, team-based learning atau TBL adalah strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama tim untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam TBL, team-based learning, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab. Dan mempunyai kesempatan dalam mengerjakan amanat tersebut. Tuh. Adapun ada langkah-langkah penerapan TBL. Yang pertama yaitu persiapan individu. Guru memberikan materi yang harus dipelajari siswa sebelum pembelajaran itu dimulai. Yang kedua itu ada pembentukan tim. Nah, siswa dibagi ke dalam kelompok, yang di dalam kelompoknya itu cuman ada beberapa orang, minimalnya itu dari 4 sampai 6 begitu. Yang yang ketiga, tes kesiapan individu dan kelompok. Nah, siswa mengerjakan secara individu, kemudian mendiskusikan kepada kelompoknya.
kepada kelompoknya. Yang kelima yang keempat itu yang kelima yaitu presentasi dan evaluasi. Nah, setelah didiskusikan individu kepada kelompok-kelompoknya, kemudian ada presentasi dan evaluasi. Nah, siswa itu harus dipresentasikan apa yang telah didiskusikan, kemudian dikasih evaluasi oleh guru dan teman sebayanya. Nah, adapun yang keenam yaitu yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu rendahnya keterampilan kepemimpinan dan penerapan team based learning yaitu karena disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri, pembelajarannya terlalu berfokus kepada guru, serta ketakutan terbesar terhadap dirinya sehingga mereka itu tidak bisa memimpin dengan yang baik. Nah, solusinya yaitu penerapan team based learning atau TBL menjadi salah satu solusi yang aktif, yang relevan karena memberikan kesempatan kepada siswa yang untuk menyampaikan idenya. Jadi dengan kelompok itu siswa itu akan memberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya dan gagasannya. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, yang pertama itu guru harus lebih sering melakukan metode atau model pembelajaran team based learning. Yang kedua itu setiap siswa diberi kesempatan menjadi ketua, mereka harus mau dan harus percaya diri. Yang ketiga itu sekolah harus menyediakan kegiatan yang dapat melatih dirinya menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, itu cukup sekian dari pemaparan yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.